selamat datang kembali di channel Brani. Bincang asuransi bersama saya, Yani. Hai Bu Yani, saya ada pertanyaan. Bagaimana cara klaim asuransi kesehatan, kemudian meninggal dunia, dan juga habis kontrak? Tolong jawab ya. Terima kasih. Masih dengan menjawab pertanyaan dari Mas Rifat. Pada bagian kedua ini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan klaim meninggal dunia. Perlu kamu ingat bahwa asuransi jiwa tidak ditujukan untuk orang yang meninggal, tetapi asuransi jiwa hadir karena ada orang, ada anak, ada istri yang harus melanjutkan kehidupan mereka. Ketika ahli waris kamu mengajukan klaim meninggal, itu artinya polis asuransi yang kamu miliki bangun dari tidur panjangnya untuk menggantikan posisi kamu sebagai pencari nafkah. Seperti halnya pada klaim asuransi kesehatan, maka klaim meninggal dunia kamu juga harus bisa memperhatikan beberapa hal sebelum kamu mengajukan klaim. Yang perlu kamu perhatikan yang pertama adalah penyebab meninggal dunia seseorang. Apakah karena sakit atau karena kecelakaan? Kalau meninggalnya karena suatu penyakit, maka apakah penyakit tersebut sudah diderita oleh orang yang bersangkutan tadi sebelum dia melakukan permintaan asuransi? Atau dengan kata lain, penyakit itu sudah ada sebelum permintaan asuransi dilakukan. Apakah yang meninggal tersebut memang adalah tertanggung? Karena bisa jadi di dalam satu polis tertanggung dengan pemegang polisnya berbeda orangnya. Misalnya, bisa jadi pemegang polisnya adalah suami, di mana dalam hal ini adalah pencari nafkah, sementara tertanggungnya adalah istri. Nah, jika yang meninggal tadi adalah suami, berarti kedudukannya sebagai pemegang polis, maka tidak akan terjadi klaim meninggal. Nah, terjadi klaim meninggal apabila tadi tertanggungnya dalam hal ini adalah istrinya yang meninggal, maka barulah dilakukan klaim meninggal. Apakah ada masa tunggu yang menyatakan bahwa klaim baru bisa kamu lakukan setelah melewati masa tunggu tersebut? Di beberapa perusahaan asuransi menentukan masa tunggu misalnya 30 hari. Namun biasanya untuk klaim meninggal karena kecelakaan, maka masa tunggu tersebut ditiadakan. Jika semua sudah sesuai di dalam polis kamu, maka ahli waris kamu sudah bisa mengajukan klaimnya. Nah, tinggal menyiapkan satu, tanda pengenal atau KTP, yang kedua polis asli kamu, kemudian yang ketiga adalah keterangan di mana kamu dirawat di rumah sakit atau keterangan dari dokter, dan tentu saja harus ada keterangan kematian atau penguburan. Dan yang terakhir adalah nomor rekening di mana dana dari perusahaan asuransi akan ditransfer. Khusus untuk klaim meninggal karena kecelakaan, maka persyaratan untuk klaim masih harus ditambahkan dengan berita acara dari polisi. Kamu pasti sering mendengarkan bahwa ada klaim meninggal dunia yang tidak dibayarkan. Biasanya penyebabnya minimal ada 3 kondisi. Yang pertama, meninggalnya karena bunuh diri. Jadi jangan pernah bunuh diri ya. Kalau bunuh diri, perusahaan asuransi tidak akan membayar klaim kamu.
Meskipun saat ini beberapa perusahaan asuransi memberikan pensyaratan meninggal karena bunuh diri itu tetap akan dibayarkan jika polisnya sudah melewati masa asuransi selama 1 tahun. Yang kedua adalah ketika meninggal dunia tadi disebabkan oleh orang-orang yang berkepentingan di dalam polis. Misalnya meninggalnya karena dibunuh oleh ahli waris. Dalam kasus ini, maka perusahaan asuransi akan menolak pembayaran klaim kamu. Yang ketiga, meninggal karena kejahatan yang dilakukan. Misalnya kamu melakukan pembegalan. Pada saat kamu melakukan kejahatan itu, kamu meninggal dunia, maka klaim tidak bisa dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau tidak akan pernah dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.